Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari risalah Sittatu Mawadhi' Minas Sirah. 6 poin penting yang berkaitan dengan sirah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada poin yang keberapa? Yang kelima ya. Yakni tentang hijrahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak ikut dalam hijrah dan meninggal di medan perang melawan kaum muslimin karena paksaan orang-orang kafir, itu tidaklah menjadikan mereka keluar dari Islam karena memang mereka dipaksa, namun mereka tetap dituntut dengan dosa karena tidak mau melakukan hijrah disebabkan karena kecintaan terhadap harta, keluarga, dan keduniaan mereka. Baik, hadirin dan hadirat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan keterangan yang disebutkan oleh Syekh di sini. Setelah beliau menjelaskan bahwa siapa yang memperhatikan kisah mereka ini yang terbunuh di medan perang Badar, maka dia pun dapat mengetahui bahwa mereka itu bukanlah orang kafir, tapi orang yang beriman terjatuh dalam kekeliruan. Makanya para sahabat mengatakan qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kita, menunjukkan mereka masih kaum muslimin. Baik. Kemudian kata beliau, fa inna Allah Ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrati anna dhalika kufrun ba'da al-iman. Biqaulihi ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Wa ablaghu min hadha ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim. Fa innal malaikata taqul fima kuntum wa lam yaqulu kaifa tasdiqukum. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada mereka, yakni kepada para sahabat, ketika mereka masih berada di Makkah belum hijrah, sebelum hijrah, bahwasanya melakukan permusuhan terhadap kaum muslimin itu adalah bentuk kufrun ba'dal iman, kekafiran setelah keimanan. Kekufuran setelah keimanan. Maka salah satu bentuk kekafiran itu adalah ketika seorang itu memusuhi kaum muslimin, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.
Yang diterangkan oleh Allah kufrun ba'dal iman. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ya. Memusuhi kaum muslimin ya, baik dengan tangannya atau memerangi secara nyata atau memusuhi kaum muslimin dalam hati dalam bentuk permusuhan karena agama. Ini harus digarisbawahi ya. Permusuhan, dia musuhi kaum muslimin karena apa? Karena agama, bukan memusuhi karena perkara-perkara keduniaan misalnya, bukan. Ya. Artinya dia musuhi kaum muslimin karena agama, berarti dia benci kepada agama ini. Meskipun dia seorang muslim, bersyahadat, mengaku sebagai seorang muslim, tapi benci kepada Islam dan kaum muslimin, maka itu adalah bentuk kekafiran. Ya. Bentuk kekufuran kepada Allah. Nah, Allah telah menjelaskan hal ini kepada mereka, kepada kaum muslimin ketika mereka masih di Mekah sebelum hijrah. Ya. Bahwa musuhi kaum muslimin itu adalah bentuk kekufuran setelah keimanan. Tapi dalam ayat tersebut Allah terangkan juga. Ya. Allah terangkan juga, kecuali orang-orang yang terpaksa. Perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, maka itulah orang-orang yang celaka. Illa, kecuali man ukriha, siapa yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara hatinya tetap tenang di atas keimanan. Ini yang tidak masuk dalam hukum kafir setelah keimanan. Dan ini yang dialami oleh para sahabat yang meninggal di perang Badar di tengah barisan orang-orang musyrikin. Baik. Qala wa ablaghu min hadza ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim. Dan lebih dalam lagi dari ini yang membuktikan bahwa para sahabat yang terbunuh di perang Badar itu tidaklah keluar dari keimanan. Ya, lebih dalam lagi yang membuktikan hal tersebut apa yang telah berlalu dari firman Allah Ta'ala tentang mereka. Ya. Fa innal malaikata taqul, maka sungguh para malaikat itu berkata, "Fima kuntum?" Di mana kalian berada? Ya, yakni di barisan mana kalian? Kenapa bisa terbunuh di sini? Walam yaqulu kaifa tasdiqukum? Dan para malaikat tidak bertanya kepada para sahabat yang meninggal ini, bagaimana keimanan pembenaran kalian di dalam hati tentang Islam. Tidak ditanya tentang itu, tapi yang ditanya, di mana kalian berada? Iya. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang lemah di permukaan bumi, yakni terpaksa. Jadi ikhwani fillah, perhatikan di sini, ya, para malaikat benar-benar tahu kalau mereka itu bukanlah orang-orang yang kafir. Makanya yang dipertanyakan bukan bagaimana keimanan kalian, bukan itu. Karena malaikat tahu betul mereka ini orang yang beriman. Tapi yang dipertanyakan adalah apa? Pelanggarannya itu. Di mana kalian berada? Kenapa bisa kalian berada di sini? Mereka pun beralasan, kunna mustad'afina fil ard. Kami orang yang lemah ya di permukaan bumi, dipaksa. Apakah ini alasan diterima oleh malaikat? Ya, ternyata tidak. Malaikat berkata apa? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah padanya? Nah,
Jadi tetap disalahkan meninggal di tengah barisan kaum musyrikin, tapi tidak dikafirkan. Paham? Iya. Hujah berikutnya atau alasan berikutnya menunjukkan mereka itu adalah orang-orang yang masih beriman adalah, kata beliau, walam yaqulu kadzdzabtum, dan para malaikat tidak berkata kalian itu dusta, tidak. Mithlu ma yaqulu Allah wal malaikatu lil mujahid alladhi yaqul jahadtu fi sabilika hatta qutiltu. Para malaikat tidak mengatakan kalian itu dusta, seperti firman Allah dan ucapan para malaikat kepada orang-orang yang berjihad, meninggal di medan jihad tapi tidak ikhlas dalam berjihad. Ketika Allah tanya dia pada hari kiamat, apa yang kalian lakukan di permukaan bumi? Dia menjawab, jahadtu fi sabilika hatta qutiltu. Saya berjihad di jalanmu ya Allah sampai saya terbunuh. Fa yaqulullah, Allah pun berfirman, kadzdzabta, kamu dusta. Wa taqulul malaika, dan para malaikat pun berkata, kadzdzabta, kamu dusta. Bal qatalta liyuqalu jari, bahkan kamu itu perang di jalan Allah untuk menyandang predikat bahwa kamu adalah pemberani. Ini hadis ya. Hadisnya masyhur. Ya, ketika Nabi bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati rajulun ustushhida. Sungguh orang yang pertama dilemparkan ke dalam api neraka nanti pada hari kiamat, ya, orang yang pertama dihisab, diselesaikan urusannya dan dilemparkan ke neraka pada hari kiamat, ya, itu adalah seorang lelaki yang mati syahid, meninggal di jalan Allah maksudnya. Tapi ya ternyata dia berjuang itu bukan karena Allah, tidak ikhlas. Maka pada hari kiamat dia ditanya, apa yang kamu lakukan? Maka dia menjawab, saya berjuang di jalanmu ya Allah sampai saya meninggal syahid. Allah mengatakan apa? Kadzdzabta, kamu dusta. Walakinnaka qatalta liyuqalu laka jari. Tapi kamu itu dikatakan, apa kamu itu melakukan jihad, perang di jalan Allah supaya orang-orang mengatakan kamu itu apa? Pemberani, pahlawan. Iya. Orang hebat. Akhirnya apa jemaah? Kata Nabi, diperintahkan para malaikat untuk menyeret dia di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Padahal nyata-nyata meninggal di medan jihad. Nah, orang yang kedua dipanggil. Siapa dia? Ya, bukan penjudi, bukan pemabuk, bukan pezina, bukan. Tapi orang yang kedua yang dipanggil adalah seorang yang berilmu, hebat dalam bacaan Quran, pandai dalam ilmu agama, tapi tidak ikhlas dalam mempelajari agama dan mendakwahkannya. Akhirnya, ya, dia mendapatkan kebinasaan pada hari itu. Dipanggil dia. Apa yang kamu lakukan? Katanya saya mempelajari ilmu dan saya menyampaikan ilmu itu siang malam. Itu semuanya demi Engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzdzabta, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilm. Tapi kamu itu mempelajari ilmu liyuqalu laka qari, supaya kamu menyandang predikat qari. Orang ahli qiraah, hebat baca Qur'annya, hebat ilmu tafsirnya, hebat ilmu ininya. Itu saja. Dan kamu sudah dapat ketika di dunia. Perintahkan para malaikat, seret di atas wajahnya, lemparkan ke dalam neraka. Coba lihat ya.
Dipanggil orang yang ketiga. Siapa dia? Ternyata dia adalah orang kaya yang rajin bersedekah, tapi tidak ikhlas. Ditanya, apa yang kamu lakukan dengan hartamu, dengan nikmat-nikmat yang kuberikan kepadamu? Apa jawabannya? Tidak satu pun jalan yang saya lihat saya bisa bersedekah, saya bisa bantu orang, saya bisa bangun masjid, saya bisa bangun ini dan itu. Ada celah saya dapatkan di situ, pasti saya bersedekah di situ. Semuanya itu untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta, bohong. Tapi kamu itu bersedekah agar kamu itu mendapatkan gelar sebagai seorang yang dermawan. Iya. Dermawan, orang baik. Begitu ya? Akhirnya apa? Dilemparkan juga ke dalam neraka. Perhatikan jemaah sekalian, tiga ini, mujahid, alim, orang kaya yang rajin bersedekah, ketika ditanya di hadapan Allah, dia sampaikan apa yang telah mereka lakukan. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Langsung diingkari. Tapi para sahabat yang meninggal di medan Badar ini, itu tidak dikatakan kadzabta, kamu dusta. Ya? Tidak dikatakan seperti itu. Menunjukkan mereka ini adalah orang-orang yang tulus dalam keimanan. Orang yang tulus dalam keimanan. Tapi ingat, setulus apapun dia dalam keimanan, telah tetap terjatuh dalam kesalahan. Sehingga para malaikat tetap menuntut mereka karena tidak mau hijrah. Bisa dipahami ya? Iya. Kata beliau, wa kadzalika yaquluna lil 'alim wal mutasaddiq. Demikian pula yang diucapkan para malaikat kepada orang yang berilmu tadi dan orang yang ahli sedekah, kadzabta, kamu dusta. Iya. Bal ta'allamta liyuqalu laka 'alim, bahkan kamu itu belajar supaya kamu dikatakan orang berilmu, wa tasaddaqta liyuqalu jawad, kamu bersedekah agar dikatakan orang yang dermawan. Baik. Jadi para malaikat tidak berkata kepada para sahabat ini, kalian dusta, kalian bukan orang muslim, bukan orang yang beriman, tidak. Ya, tapi malaikat hanya bertanya, fima kuntum, di mana kalian berada? Kenapa di sini? Seperti itu. Baik. Selanjutnya kata beliau, wa amma haula'i falam yukadzibuhum bal ajabuhum biqaulihim qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Adapun mereka, yakni para sahabat yang meninggal itu, ya, para malaikat tidak mengatakan kalian dusta, ya, tidak menyatakan kedustaan mereka, bahkan menjawab mereka dengan ucapannya, qalu, para malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa berhijrah di dalamnya. Wa yazidu dzalika idahan lil 'arif wal jahil allati ba'daha. Dan semakin jelas bahwa para sahabat ini tetap berada di atas keimanan, bisa diketahui oleh orang yang berilmu dan orang yang jahil. Apa itu? Ayat setelahnya. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Ini sudah kita bahas ya pertemuan yang lalu. Kecuali orang-orang yang lemah, ini diperkecualikan. Ada orang yang diperkecualikan, tidak tidak diwajibkan untuk hijrah walaupun dia berada di tengah-tengah orang kafir. Siapa mereka? Al-mustad'afin. Laki-laki yang lemah. Apa karena sakit misalnya, atau sudah tua jompo, tidak mungkin lagi melakukan perjalanan. Minar rijal, dari kalangan lelaki,
wan nisa, ya, orang lemah dari kalangan wanita, wal wildan, dan anak-anak. La yastati'una hilah, mereka tidak punya kemampuan untuk berpindah negeri, berpindah negara. Wala yahtaduna sabila, dan mereka tidak mendapatkan jalan untuk bisa berhijrah. Ini masuk dalam kategori al-mustata'afin. Baik. Yang seperti ini tidaklah hijrah dan tidak tercela kalau mereka orang kafir. Para sahabat ini tercela karena apa? Mampu hijrah. Ini yang masalah. Mampu untuk hijrah, tapi tidak hijrah karena harta, karena ini, karena itu. Banyak pertimbangannya. Nah, qala fahada awdahu jiddan anna haula'i kharaju min al-wa'id falam yabqa syubha. Ya. Maka ini sangat jelas sekali kata beliau bahwa mereka itu keluar dari ancaman sebagai orang yang keluar dari keimanan. Tidak terancam keluar dari keimanan. Talabal ilma fi man lam yatlubhu. Ya, tapi yang jadi masalah di sini adalah orang-orang yang menuntut ilmu kemudian tidak melaksanakan, tahu wajibnya hijrah kemudian dia tidak melaksanakannya. Ya, berbeda dengan orang yang tidak belajar ilmu. Bal qala Allahu fihim, bahkan Allah berfirman tentang mereka terhadap orang yang berilmu dan tidak mau melaksanakannya. Ya, apa kata Allah tentang mereka? Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang bisu, tuli, buta. Mereka tidak mampu kembali ke jalan yang benar. Bisu, tidak mampu mengucapkan kebenaran yang dia ketahui. Paham? Allah katakan mereka itu tuli, kenapa? Tidak mau lagi mendengar kebenaran yang sampai kepadanya. Buta, tidak mau melihat kebenaran itu. Ya, bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang buta. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Naam, fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sungguh mata kepala mereka itu tidaklah buta, tapi yang buta itu adalah mata hati yang ada di dalam dada. Itu kata Allah. Orang-orang yang disesatkan di atas ilmunya seperti ini keadaannya. Tahu akan kebenaran, tahu akan Islam, tahu akan kemuliaan Islam, tahu syariat Islam yang benar, tapi dia sembunyikan dan tidak mau menyampaikan kepada umat. Itu artinya mereka bisu. Kenapa? Kalau dia sampaikan kepada umat, maka itu menjadi bumerang terhadap dirinya sendiri. Karena dia sendiri tidak melaksanakan. Sengaja ditutupi, tidak usah disampaikan hadis ini, bikin pecah belah umat. Iya. Oh, pembahasan ini jangan dulu dibahas, tidak boleh. Ya, kenapa? Itu bisa apa namanya? Ya, bikin ricuh. Oh, kelompok kepengajian ini harus dihalangi, tidak boleh dikasih ruang ini. Kenapa? Bisa menyebabkan kericuhan di tengah masyarakat kalau mereka menjadi besar. Ya. Padahal dia tahu ini yang benar. Paham? Mereka tahu ini yang benar ini. Mereka tahu ini yang sesuai dengan dalil. Ini sesuai dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Tapi karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, disembunyikan. Baik, ini yang disebutkan oleh Syekh ya, bahwa memang ada orang-orang yang terjatuh dalam pelanggaran, seperti misalnya dia tidak hijrah karena memang jahil, ya, tidak faham dengan ilmu tersebut. Tapi yang menuntut ilmu bagaimana?
Banyak orang yang terkadang ucapannya itu seperti menentang agama Islam, menentang sebagian syariat. Kenapa? Karena memang tidak menuntut ilmu, tidak paham agama. Itu bisa dimaklumi. Tapi yang jadi masalah kalau dia adalah ahli agama menentang sebagian syariat. Menentang kebenaran. Maka ini masuk dalam firman Allah, summun, bisu, tidak mau menyampaikan kebenaran. Bukmun, tuli, tidak mau mendengarkan kebenaran. Umyun, matanya itu apa? Buta, mata hatinya. Tidak mau melihat kebenaran. Fahum la yarji'un. Orang yang seperti ini kata Allah tidak akan mungkin kembali kepada kebenaran. Sulit. Ya. Dan ini disebutkan pula oleh Allah dalam ayat yang lain, wa adallahullahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Mereka ini adalah orang-orang yang adallahullahu ala ilm. Allah sesatkan dia di atas ilmunya. Tahu ilmunya, faham agama tapi sesat. Ya, perbuatannya perbuatan sesat. Kenapa? Ini tadi. Tahu dia akan kebenaran tapi tidak mau melihatnya. Tidak mau mengamalkannya, tidak mau meyakininya. Kenapa? Ya, faktornya banyak. Mungkin karena reputasi yang bisa rusak, pamor di tengah masyarakat, ya, sampai pada masalah uang, masalah harta, soal pendapatan, dan seterusnya. Banyak faktor yang menjadikan orang itu terkadang menolak kebenaran. Padahal dia tahu, Allah sesatkan dia di atas ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah akan menutup pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Allah menjadikan di hadapan matanya itu ada penghalang. Tidak bisa melihat kebenaran. Ya. Kalau sudah seperti ini jamaah sekalian, kira-kira siapa yang bisa memberikan hidayah kepadanya? Kalau Allah sudah menutup matanya. Nah, kata beliau, wa man fahima hadzal mawdi' walladhi qablahu fahima kalam al-Hasan al-Basri qala laysa al-iman bit-tahalli wala bit-tamanni walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqathu al-a'mal. Dan siapa yang memahami titik ini dan penjelasan setelahnya, apa sebelumnya, maka dia pasti akan faham dengan ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang imam besar di zamannya ya. Beliau ahli hadis, rawi hadis, termasuk rijal Bukhari dan Muslim. Ya. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim mengambil hadis sanad dari jalur, ya banyak dari jalur Al-Hasan Al-Basri ini. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, laisal imanu bit-tahalli wala bit-tamanni. Keimanan itu, ya, keimanan itu bukanlah dengan perhiasan dan angan-angan. Bukan. Walakin, akan tetapi keimanan yang sesungguhnya adalah ma waqara fil qulubi, apa yang tertanam di dalam hati, wa saddaqathul a'mal, dan dibenarkan oleh amalan anggota tubuh. Itulah keimanan yang sesungguhnya. Karena sebahagian orang mengatakan keimanan itu yang penting, ya, kita sudah yakin dalam hati, berarti beriman. Paham? Tak perlu pembuktian dengan perbuatan. Cukup
yakin dalam hati, maka dia adalah orang yang beriman. Makanya pernah saya ingat tahun berapa itu di Makassar ada spanduk besar, ya, semacam seminar begitu. Judulnya Fir'aun Mukmin Sejati. Fir'aun adalah mukmin sejati. Gimana itu? Ternyata di sini dia kelirunya. Dia menganggap Fir'aun orang yang beriman. Kenapa? Karena Fir'aun meyakini akan keesaan Allah dalam hatinya. Buktinya apa? Walaupun mulutnya mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang tertinggi. Tapi apa? Ketika dia sudah tenggelam di Laut Merah, apa katanya? Amantu. Saya beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Berarti katanya Fir'aun itu beriman dalam hatinya. Selama ini dia yakin keimanan dalam hatinya. Cuma dia tidak mau ucapkan dan tidak mau melaksanakan dengan perbuatannya. Nah, ketika keimanan itu cukup apa yang diyakini dalam hati, berarti Fir'aun orang yang beriman. Ya. Saudara mereka, bukan saudara kita ya. Saudaranya mereka yang menganggap Fir'aun orang yang beriman. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, gimana akidahnya yang diwariskan oleh Nabi kepada para sahabat sampai diyakini oleh Al Hasan Al Basri juga ini? Apa itu? Ya, al-iman, keimanan yang sesungguhnya adalah ma waqara fil qulub, apa saja yang tertancap dalam hati, diyakini dalam hati dengan kuat. Kemudian apa? Tidak cukup sampai di situ. Wasaddaqathul a'mal, harus dibuktikan dengan amalan anggota tubuh. Kalau tidak ada gunanya keimanan. Iya. Paham? Kemarin sudah kita berlalu juga dengan pamannya Nabi, kisah pamannya Nabi siapa? Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib meyakini kebenaran dakwah Rasulullah? Berarti hatinya beriman, ya. Tapi tidak dianggap orang yang beriman. Kenapa? Dia tidak mau mengucapkan keimanan itu dan tidak mau mengamalkannya. Tidak mau dibuktikan dengan amalan. Akhirnya dinyatakan meninggal di atas kesyirikan. Jelas ya? Iya. Maka dari itu jamaah sekalian, ya, di sini Syekh menggiring kita dari kisah ya hijrah ini, ya. Menggiring kita untuk meyakini bahwa keimanan itu ya harus diyakini dalam hati, diucapkan oleh lisan dan dikerjakan oleh anggota tubuh. Itulah keimanan yang sesungguhnya. Para sahabat ini keimanan ada dalam hati terpancar. Paham? Iya. Bahkan mereka ucapkan dengan lisan. Iya. Tapi meninggal dalam keadaan perbuatannya menyelisihi keimanan. Betul? Iya. Harusnya mereka ini bukan orang yang beriman kalau dilihat dari perbuatannya. Paham? Tapi ternyata ada alasan di balik itu. Apa? Mereka dipaksa. Iya, mereka dipaksa. Maka di sini, ya, bagaimana dengan keadaan orang yang mengakui keimanan dalam hati, mengaku beriman dengan lisannya, Islam di KTP-nya, tapi perbuatannya perbuatan kekufuran. Berarti sama dengan kondisi sahabat ini tadi. Tapi dilihat lagi, kenapa dia melakukan perbuatan kekufuran itu? Apakah dia dipaksa? Kalau para sahabat tadi mendapatkan udzur karena apa? Terpaksa. Kalau mereka ini terpaksa atau tidak? Oh tidak. Mereka jahil atau tidak? Tidak. Mereka tahu ilmunya. Faham ini kebenaran. Faham ini kekeliruan. Tapi kenapa terjatuh di dalamnya? Ya. Ini yang bahaya ini. Jelas ya? Ini yang bahaya. Bisa-bisa menjadikan keimanannya itu hilang. Ya. Kenapa?
karena keimanan itu harus dibuktikan dengan perbuatan anggota tubuh. Bisa dipahami ini? Ya. Ini Masya Allah penjelasan Syekh di sini luar biasa ya. Mengambil poin dari kisah perjalanannya Nabi, memperingatkan kepada kita ya, hati-hati dengan apa? Dengan perbuatan yang menyelisihi keimanan, ucapan kekafiran, perbuatan kekufuran seperti yang kita contohkan kemarin ya, mencela Allah, mencela Quran, mempermain-mainkannya, ya kan? Iya, mendukung orang kafir misalnya, dan benci kepada kaum muslimin karena agama. Ini semuanya perbuatan-perbuatan yang menyelisihi keimanan di dalam hati. Jangan sangka ini ya tidak bermasalah. Ya, bahkan ini sangat berbahaya ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Maka penting sekali kita berhati-hati dalam berucap dan berbuat. Harus ucapan dan perbuatan kita satu kata dengan apa yang ada di dalam hati. Jelas ini? Dengan apa yang ada di dalam hati kita berupa keimanan kepada Allah, pemuliaan terhadap Islam dan syariat Islam. Nah, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam sebuah hadis beliau. Kata beliau, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan yadkhulu bihal jannah. Ada orang yang mengucapkan kalimat-kalimat min ridwanillah, ya. Kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah. La yulqi laha balan, dia tidak menyangka kalau ternyata satu kalimat yang diridhai oleh Allah ini menjadikan dia dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, wa innar rajula la yatakallamu bil kalima min sakhatillah. Ada orang yang mengucapkan kalimat-kalimat, tapi kalimat ini adalah kalimat yang dibenci oleh Allah. Kalimat kekufuran, kalimat kesyirikan, ya. Kalimat permusuhan terhadap agama dan syariat Islam. Dia ucapkan kalimat-kalimat la yulqi laha balan. Dia sendiri tidak menyangka bahwa ternyata satu kalimat ini yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Yahwi biha fi jahannam. Karena kalimat ini dia terjerumus ke dalam neraka jahannam, wal iyadu billah. Hati-hati ucapan. Ingat ya, jangan katakan ini kan cuma ucapan saja. Hati-hati ucapan kesyirikan. Kadang dipermain-mainkan saja, dijadikan bahan candaan. Kita khawatir jangan sampai satu kalimat ini yang menyebabkan kita dilemparkan ke dalam neraka jamaah sekalian. Paham ya? Nah, baik. Kata beliau yang terakhir, wadzalika anna Allah Ta'ala yaqul, hal itu disebabkan karena Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih yarfa'u. Kepada Allah lah kalimat-kalimat yang baik itu naik. Ya. Wal 'amalus salih, dan amalan-amalan kebaikan yarfa'u, semuanya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki ucapan kita. Al-kalimut thayyib, kalimat yang baik. Ini yang akan diangkat kepada Allah. Amalan-amalan salih, ini yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ikhwan? Ya, maka jangan remehkan satu kalimat. Kalau itu termasuk dalam bentuk kalimat thayyib, kalimat-kalimat yang baik, mungkin saja itu yang menjadi sebab keselamatan kita di hadapan Allah. Nah, jangan remehkan suatu amalan sekecil apapun. Selama dia adalah perbuatan kebaikan, amalan kebaikan, ya, harapkan kebaikan dari Allah. Mungkin saja satu amalan kecil itu yang menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat.
Jelas ya? Baik, sekira demikian sampai di sini selesai pembahasan kita dari poin yang kelima dari sittatu mawadhi' minas sirah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu.